Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer. General reading, Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer. Tapi general reading ya. Temanya kenapa kamu masih single aja atau belum nikah-nikah di tahun 2024 ini. Jadi kita cari tahu penyebabnya apa yang perlu diperbaiki, maybe karma apa yang perlu diperbaiki. Kita lihat, tapi ini general reading. Kalau cocok ya bisa kamu teruskan videonya sampai terakhir. Kalau nggak cocok bisa untuk ya preferensi aja. Oke. Kenapa kamu masih jomblo aja, masih single aja, belum nikah? Ini terlepas kamu punya hubungan atau enggak ya, terlepas kamu punya pacar atau enggak ya, gitu. It's mean jomblo aja atau belum menikah ya di tahun 2024. Cancer. Temperance, Five of Cups, Five of Wands, Nine of Pentacles, Nine of Swords. Ini kamu semisal punya pacar tapi belum nikah, bisa nonton ini ya gitu. Jomblo atau yang sampai saat ini belum nikah di 2024 ya. Four of Wands, Edge of Cups ya. Oke, Cancer. Temperance, kenapa masih single aja? Kenapa belum nikah sampai saat ini? Jadi aku rasa di dalam diri kamu merasa belum cukup puas. Kamu merasa belum tuntas dengan diri kamu. Jadi kamu masih pengen ngisi terus. Paham nggak ya? Maksudnya ini diri kamu nih, di bawah ini ya. Ini nih kamu masih kayak pengen ngisi terus, ngisi mungkin ngisi duitnya, ngisi karirnya, ngisi knowledge-nya, goal. Jadi masih apa ya? Alirannya tuh masih ingin terus dialiri terus ke diri kamu gitu. Jadi kalau semisal saluran air nih gitu, ember kamu tuh ya, ini gampang analoginya. Jadi kamu punya ember nih, ada saluran air. Lah kamu tuh masih belum penuh-penuh embernya gitu sampai di tahun ini nih gitu. Bukan berarti nanti nggak ada peluang menikah atau enggak, tapi kenapa sampai saat ini kamu masih single aja atau belum menikah gitu. Maybe siapa tahu habis nonton ini terus bulan depannya menikah atau kamu ada jodoh, ya amin gitu. Jadi kamu merasa bahwa diri kamu tuh belum puas dengan apa yang kamu punya, belum tuntas dengan semua pencapaian kamu, atau bahkan kamu menganggap saat ini kamu belum mencapai apapun gitu. Mungkin kamu baru memulai hal baru, mungkin kamu baru mulai pindah profesi, mungkin kamu habis mulai pindah negara dan harus start from zero. Dan kenapa makanya kamu tetap fokus pada diri kamu, fokus pada self improvement ya, yang menurut kamu hal ini penting ya. Jadi kenapa mungkin kamu belum nikah gitu ya. Five of Cups. Jadi beberapa rencana yang kamu buat, ini rencana yang kamu buat bisa di tahun 2024 atau di tahun sebelumnya. Ini ada yang udah berhasil dan ada yang belum gitu. Tapi aku rasa di tahun 2024 ada beberapa yang berhasil. Jadi tinggal ada beberapa yang perlu dibenahi, ada beberapa yang mungkin pecah harus diganti yang baru, tergelincir harus dibalikin lagi ke tempatnya. Itu sih ya gitu. Jadi 2024 ini aku rasa progresnya cukup baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya ya, kalau ngomongin soal eksistensi diri atau apa ya. Kalau ngomongin soal personality kamu lah ya,
gitu. Identitas kamu ini tuh di pertengahan tahun ini ya, ini jauh lebih baik ya daripada tahun sebelumnya atau daripada awal tahun kemarin gitu. Which is ini tentunya harus kita syukuri ya. Five of Wands, jadi dalam pikiran kamu itu masih rumit, masih ruwet, masih complicated gitu. Kamu belum bisa kayak membereskan satu persatu masalah kamu gitu. Kamu menganggap bahwa satu persatu masalah kamu. Tapi mungkin kalau kamu datang ke konselor nih, misal, mungkin kata konselornya nggak 1, 2, 3, cuma satu sebenarnya. Cuma satu ini nih belum beres. Akhirnya tuh bikin semuanya tuh ribet. Bikin semuanya tuh kacau, balau, ruwet gitu ya, gitu. Semrawut. Padahal hanya satu sebenarnya yang harus diatasi ya. Dan ini tentunya diri kamu, mental kamu, mindset kamu gitu. Jadi dan mungkin ada beberapa dari kalian yang masih ada selisih paham dengan orang tua atau keluarga. Jadi mungkin ini yang sudah punya pasangan, kenapa mungkin belum nikah-nikah? Ya mungkin masih ada perdebatan di antara keluarga kalian gitu. Masih belum kasih lampu hijau, masih lampu merah atau bahkan kuning ya. Kok kebalik? Masih kasih warna kuning atau bahkan lampu merah. Ini sih, jadi kenapa belum kayak naik ke stage yang selanjutnya. Ya, jadi mungkin ini yang perlu dibahas sama pasangan kamu ya, gitu. Jadi cari solusi yang terbaik seperti apa gitu, cari celahnya seperti apa supaya dapat lampu hijau dari orang tua. Ya, ini yang udah punya pasangan ya. Oke. The Nine of Pentacles gitu. Maybe ada beberapa dari kalian yang punya peluang atau potensi yang bagus untuk ada pasangan di tahun ini, atau pernikahan atau tunangan di tahun ini, ada potensi ke sana beberapa gitu. Tapi mungkin ini tadi sih, kalau mereka udah ngelewatin stage ini, fase-fase ini, mungkin dia akan ngedapetin Nine of Pentacles. Ada seseorang yang menunggu di sana ya. Ada seseorang yang bakal dipertemukan Tuhan buat kamu, atau ada bakal komitmen dan keseriusan di tahun ini gitu. Ada peluang, intinya ada peluang. Dan peluang ini bisa kamu dapatkan atau tidak itu juga tergantung kamu. Tapi juga tergantung dorongan dari Tuhan dan semesta loh ya ini. Ya, ada kayak potensinya tuh dikasih. Peluangnya tuh dikasih. Ya, tinggal kamu bisa atau enggak ngedapetin itu. Ya, gitu. Jadi PR-nya harus diberesin. Nine of Swords, Four of Wands, dan Ace of Cups. Jadi ada Nine of Swords di sini. Ya, aku rasa masih perlu diperjuangkan untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan pasangan, untuk mendapatkan lampu hijau, untuk mendapatkan restu, untuk supaya bisa ke jenjang pernikahan. Masih banyak yang harus diperjuangkan, masih banyak yang harus dilakukan gitu. Tapi peluang ke sana tentu ada lah gitu ya, gitu. Dan ada beberapa pondasi, basic pondasi yang harus kalian bangun ya gitu. Supaya nanti ke depannya ketika kalian udah ready untuk menikah, semuanya berjalan dengan baik gitu. Tentunya kita mengharapkan pernikahan seumur hidup sekali ya gitu, dan dengan orang yang tepat. Sembari itu kita arahnya ke sana, balik lagi ke Temperance di sini, Five of Cups di sini, dan beberapa hal yang mengganggu, yang bikin ruwet, ini harus kita perbaiki dan kita upgrade diri kita, upgrade value kita untuk itu sih. Jadi ketika semuanya udah ready, kita tinggal 1, 2, 3 aja beresin untuk naik ke chapter selanjutnya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Dan di sini aku rasa apa ya ini Nine of Swords. Keinginan kamu untuk menikah ini sebagian dari kalian ya.
ingin menikah tapi juga tidak ingin memaksakan diri, which is ini bagus ya gitu. Kita ingin menikah tapi tidak ingin memaksakan diri. Jadi kita tahu bener, realistis bener kan situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Meskipun kita saat ini ada pasangan tapi situasi dan kondisinya belum memungkinkan untuk kita menikah, ya kita pending dulu ya. Ini jadi kita jadi mikirnya lebih bijak untuk sebuah pernikahan ya gitu. Nikahnya mah gampang, melanjutkan pernikahan itu, menjalani pernikahan itu, mempertahankan supaya langgeng, ini yang nggak semua orang bisa dan mampu untuk itu gitu. Tentunya banyak sekali kasus perceraian, tapi banyak juga harmonisasi pernikahan yang harmonis, yang langgeng itu pun juga banyak banget gitu. Tapi kadang kita taunya banyak pernikahan yang buruk, pernikahan yang gagal gitu. Tapi lagi nih, di luar sana banyak juga pernikahan yang membahagiakan. Jadi jangan takut melangkah juga, tapi juga harus realistis, jangan memaksakan diri. Ya, kita coba mengambil keputusan secara bijak, secara realistis gitu. Tentu kita harus tahu diri kita seperti apa saat ini, dan kita tahu bagaimana pasangan kita saat ini. Ini yang udah punya pasangan. Kalau yang belum punya pasangan, ya udah, berarti kamu harus fokus pada value kamu, fokus pada diri kamu, pekerjaan, value apapun yang saat ini kamu lakukan atau apapun saat ini yang kamu kerjakan. Four of Wands ya, yaps. Build your self, your personal branding ya gitu. Jadi ketika kamu menginginkan sebuah pasangan yang A, sebuah pasangan yang berkualitas A, yang bergrade A, jadi kamu harus punya kurang lebih yang grade-nya tuh A juga gitu. Jadi segala sesuatunya harus kamu persiapkan, pondasi-pondasinya gitu. Maybe soal karir dan lain sebagainya, soal diri, soal apapun itu ya, yang sekiranya hal ini menjadi bagian dari diri kamu, identitas kamu ya gitu. Kita attract pasangan yang kurang lebih sama dengan energi kita, sama dengan frekuensi kita gitu. Dan ini tentunya akan enak ke depannya jika kita menarik orang yang kurang lebih sama frekuensinya sama dan sekufu gitu. Kalau ada apa-apa kita diskusnya enak dan tidak berat sebelah gitu. Tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang mungkin ketimpangan sosial dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak melulu soal status sosial juga ya. Terkadang value itu tuh lebih sepadan dibandingkan hanya status sosial. Jadi semisal pasangan kamu nih status sosialnya tuh tinggi banget ya, orang elit lah ya gitu, tapi kamu orang biasa-biasa aja, tapi you have good value, you have high value, ini bisa sepadan. Your mindset kurang lebih sama dengan pasangan kamu, ini bisa aja disebut dengan sekufu. Yang paling penting sekufu adalah sepemikiran. Meskipun ada perbedaan, tentu kita nggak menutup kemungkinan ya, tapi secara general cara berpikir atau pola pikir kita melihat segala sesuatunya itu kurang lebihnya sama dengan pasangan gitu. Tentu nggak bisa sama 100% ya gitu, namanya juga cewek dan cowok secara otak aja beda, cara berpikirnya aja beda, tapi ketik sudut pandangnya secara umum lah ya itu sama, frekuensinya sama gitu. Tentu ada hal-hal yang berbeda, ini wajar. Selagi semuanya bisa dikompromikan dan kita seberapa bisa untuk menoleransi hal itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk kita lanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius ya. Jadi pondasi diri harus kuat dulu ya. Pondasi diri bisa soal finansial, mental, spirit, terus knowledge juga tentang pernikahan gitu, knowledge tentang parenting, which is ini bagus ya gitu. Dan mungkin ini harus dimiliki oleh kita semua
oke, sebelum kita melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang yang lebih sakral, yaitu pernikahan. Oke, Eight of Cups gitu. Jadi kalau semuanya ini bisa kamu atasi pelan-pelan, dan ya lagi-lagi aku bilang ada peluang ke sana. Ada peluang kamu ketemu dengan seseorang jodoh kamu, ada peluang. Ya, jadi selagi kamu menunggu peluang itu atau menjemput peluang itu, kita harus siapkan diri kita, ya, gitu. Dan mungkin ini Eight of Cups bagi yang mungkin masih belum ketemu seseorang itu, masih jomblo, single gitu. Kamu harus bisa lebih percaya diri, jangan insecure. Kamu harus yakin bahwa diri kamu tuh juga layak untuk dicintai, layak mendapatkan orang yang kurang lebih sama sefrekuensi dengan kita, gitu. Kamu harus meyakini itu, dan jangan sampai kamu punya mental block dimana mungkin masih ada nggak ya yang suka sama aku tuh gini gitu. No gitu. Jadi semisal kamu karirnya udah bagus, misal nih cewek, misalnya kamu karirnya udah bagus, gajinya gede, 2 digit atau bahkan 3 digit, dan kamu merasa ada nggak ya kira-kira laki yang mau sama aku, minder gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Semesta tuh luas, Tuhan tuh luas yang atur semuanya. Jangan pernah sama sekali berpikir seperti itu. Jika kamu ketemu orang laki yang mau kondo, berarti itu bukan punya kamu, berarti itu bukan buat kamu gitu. Itu bukan untuk kamu gitu. Dan jangan juga menurunkan standar kamu. No gitu. Kamu akan ketemu orang yang tepat, asal jangan sampai kamu punya pikiran yang blocking your energy, yang bikin ngeblok. Jadi kamu harus meyakini bahwa kamu layak dicintai, kamu layak ketemu seseorang yang juga berkualitas sebaik kamu gitu. Kamu harus meyakini itu. Harus kamu yakini. Jadi harus kamu afirmasikan. Dan ketika kamu udah lebih mencintai diri kamu meyakini hal itu gitu, pasti kok akan ada Tuhan kasih kirim gitu. Tapi jangan gini, misal nih kamu mau dikenalin, ya jangan nanti ini. Jangan, itu mungkin dari Tuhan gitu. Jadi jangan kamu menutup diri, open up, terbuka, peluangnya dibuka seluas-luasnya gitu. Karena kan kita nggak tahu, Tuhan kasih nih gitu, ada datang misalnya apa gitu, tapi kamu enggak lah gitu. Ya Tuhan kasihnya tuh ya, kalau nggak dengan cara seperti itu gimana dong? Kan nggak mungkin langsung nurunin cowok gitu dari langit, kan enggak kan gitu. Jadi kemungkinan yang ada jangan pernah ditutup, dan mental blocknya harus dibuang, harus let go ya gitu. Oke, thank you so much for watching this video, Cancer. Semoga bermanfaat. Oke, satu kartu buat kamu ya, Oracle Cancer. Oke. You can handle this. Ya, aku rasa kamu bisa handle semuanya ini dan ambil peluangnya. There is a wise saying, you are never given more than you can handle. Tune in to your heart to reconnect with your strength. Oke, jadi kamu bisa handle ini semuanya. Kamu tidak bisa kasih lebih kalau kamu nggak bisa handle. Jadi kamu bisa handle dulu nih, baru nanti kamu bisa naik ke step selanjutnya, ke stage selanjutnya ya. Dan kamu harus tahu bisa connect dengan kekuatan, kelebihan kamu, strength kamu ya. Itu yang mungkin bisa ngebantu kamu ngeboost semuanya dan ambil peluang. Cinta datang untuk kamu. Oke, thank you, bye bye.